tulisan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suwardi Suryaningrat, pahlawan pendidikan, pemikirannya hebat dengan 3 sem. Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak. Oke, kita tahu kenapa kita Bapak panggil ke sini? Tidak, Pak. Oke, kita beberapa hari ini kamu tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Menurut kita, tugas atau PR yang Bapak berikan itu seharusnya dikerjakan atau tidak? Dikerjakan lah, Pak. Baik, kalau dikerjakan, setiap tugas yang Bapak berikan itu pasti manfaatnya untuk siswa Bapak. Misalnya, untuk lebih memahami materi dan melatih kreativitas. Nah sekarang, kalau kita tidak mengerjakan, apakah hal itu tidak merugikan kita? Merugikan, Pak. Saya Baik. menjadi kurang paham dengan materi pembelajarannya, dan saya juga malu dengan Bapak dan teman-teman karena tidak mengerjakan tugasnya. Oke, Bapak memanggil kita untuk bukan menyalahkan kita ya, tapi di sini Bapak ingin mencari tahu solusi atau apa penyebab yang membuat kita sering tidak mengerjakan tugas dan kita sama-sama mencari solusinya. Ya, Pak. Gita, sekarang Bapak minta Gita coba ceritakan, Gita sering tidak mengerjakan tugas karena apa? Saya sepulang sekolah bermain bersama teman-teman hingga sore hari, dan jika malam saya bermain handphone sampai larut malam. Hampir setiap hari begitu, Pak. Jadi saya kadang-kadang lupa untuk mengerjakan tugas. Baik, jadi kita sering tidak mengerjakan tugas karena kita belum bisa mengatur waktu ya, dan membuat kita lupa. Nah, kira-kira apakah tidak mengerjakan tugas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak, karena merupakan pelanggaran keyakinan kelas. Oke, kita ingatkan apa saja keyakinan kelas kita. Ingat, Pak. Oke, kita sangat mengetahui dan mengingat keyakinan kelas kita. Sekarang, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan agar tidak lupa mengerjakan tugas lagi? Saya akan mengurangi waktu bermain di siang hari dan mengurangi bermain handphone di malam hari. Saya juga akan belajar lebih disiplin waktu lagi. Oh baik, kita harus bisa membagi waktu ya. Kapan bermain, kapan mengaji, dan kapan membantu orang tua, serta kapan mengerjakan tugas sekaligus belajar. Ya, Pak. Nah, kapan kita akan mulai melakukan itu semua? Mulai besok saya akan lebih disiplin lagi dalam semua hal tersebut. Baik, kita harus berusaha menjadi anak yang lebih baik ya. Ya. Dan Bapak selalu mendoakan yang terbaik untuk kita. Semoga kita menjadi anak yang disiplin, tanggung jawab, baik. Bapak harap semua bisa tercapai. Terima kasih ya kita. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Ilham. Waalaikumsalam, Pak. Ilham, beberapa hari ini Bapak mendapat laporan dari guru-guru agama Penjas tentang sikap Ilham ketika di kelas. Bapak juga selalu mengamati semua siswa Bapak di kelas. Ya, Pak. Ilham, Bapak tahu Ilham adalah anak yang baik. Tapi kenapa 2 minggu di kelas Ilham suka mengganggu temannya ketika jam pelajaran? Saya hanya mengajak ngobrol dan bermain, Pak. Ilham, apa Ilham ngobrol tentang pelajaran? Tidak, Pak. Saya ngobrol tentang permainan di HP. Sekarang kalau Ilham tidak mengikuti pelajaran dengan baik, apakah Ilham paham dengan materi pelajaran yang sedang kita pelajari? Tidak, Pak. Apakah dengan memanggil teman serta mengajak teman ngobrol itu mengganggu teman Ilham? Iya, Pak. Mereka jadi tidak belajar. Nah, Ilham, baik. Di sini Bapak tidak akan menyalahkan kamu ya, tapi kita akan sama-sama mencari solusi supaya Ilham dan teman-teman bisa belajar dengan lebih baik lagi. Iya, Pak. Nah, sekarang coba Ilham ceritakan kenapa Ilham suka memanggil teman, mengajak bermain dan mengajak ngobrol. Saya hanya iseng, Pak. Oh, iseng ya. Apa yang sebenarnya ingin Ilham ngobrolkan? Akhir-akhir ini saya juga bermain game, Pak. Saya ingin mengajak mereka untuk bermain game.
Ilham, apakah mengganggu teman dan tidak mengikuti pelajaran dengan baik di kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Apakah Ilham ingat keyakinan kelas kita? Ingat, Pak. Menurut Ilham, keyakinan kelas apa yang telah Ilham langgar? Disiplin, Pak. Baik, sekarang apa yang akan Ilham lakukan ke depannya? Saya akan mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak ngobrol di kelas. Oh, baik. Kalau Ilham bermain dan ngobrol dengan teman di kelas, sebenarnya di waktu apa? Di waktu istirahat, Pak. Oh ya, benar sekali. Ilham Bapak sangat berharap Ilham akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Ilham aktif dalam belajar lagi ya. Iya, Pak. Terima kasih ya Ilham. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Brigita Febriani dari SMP Negeri 1 Boymadak Timur. Setelah saya melakukan diskusi dengan Bapak Polisi, saya bisa menemukan solusi masalah saya yang sering tidak mengerjakan tugas, yaitu dengan cara membagi waktu yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rizky dari SMP Negeri 1 Boymadak Timur. Saya merasa senang sekali dengan Bapak Mulisin. Saya bisa menemukan solusi masalah yang sering mengganggu teman di kelas. Saya akan mengikuti pelajaran dengan baik.